Erick Thohir ungkap, impian gila timnas Indonesia lolos rutin ke Piala Dunia dan Olimpiade. Bisa terwujudkah? Rahasia besar. Di balik ambisi, ini terungkap, timnas Indonesia siap tembus Piala Dunia 2026 dan Olimpiade. Inilah strategi mengejutkan yang siap bikin kejutan. Simak apa yang terjadi selanjutnya. Masya Allah, FIFA terpukau, Marcelino Ferdinand terpilih. Jadi bintang Asia 2025, sosok yang siap mengguncang dunia sepak bola, pahlawan muda. Ini bakal bawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Begini cara Marcelino mencuri perhatian dunia. Simak kejutan dari pemain 20 tahun ini yang sudah mengguncang arena internasional. Simak videonya dan berikan komentar di bawah ini. Alhamdulillah, Australia terluka parah tanpa bek andalan, timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Ini bisa jadi peluang emas bagi Garuda. Setelah cedera menghantam, akankah Australia tersungkur di hadapan timnas Indonesia yang semakin tangguh? Temukan jawaban mengejutkan di video ini dan tonton sampai selesai. Terungkap, strategi super canggih Shin Tae-yong yang bikin timnas Indonesia jauh lebih mematikan. Ternyata ini rahasia di balik kekuatan Garuda. Semua taktik unik Shin yang mempengaruhi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasan kenapa timnas Indonesia bikin lawan ketar-ketir. Siap-siap terkejut dengan gaya bermain yang membuat lawan tak bisa berkutik. Simak videonya sampai akhir dan berikan komentarmu. Alhamdulillah bikin heboh media Itali. Jay Idzes, bek timnas Indonesia yang kantongi Romelu Lukaku, ternyata punya skill. Menggila, media Italia sebut. Dia lebih dari sekadar bek, lihat kehebatan yang bikin semua terkejut. Pindah ke Bologna, ini buktinya. Ternyata, ini kekuatan utama Jay Idzes yang bikin penasaran. Spektakuler, Dewa 19 tunda konser besarnya demi timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan yang bikin heboh. Semua konser di SUGBK resmi ditunda. Ada apa dengan timnas? Siap-siap terungkap rahasia di balik keputusan gila ini. Kenapa timnas lebih utama dari Dewa 19? Simak alasan mengejutkan mereka dan berikan komentarmu. Heboh, timnas Thailand diselamatkan wasit untuk singkirkan Filipina dan lolos ke final Piala Chiki AFF 2024. Buktikan skandal besar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Gol kontroversial yang tak terlihat, timnas Thailand untung besar diselamatkan mafia. Penasaran dengan kejadian mengejutkan di Stadion Raja Mangala? Simak video selengkapnya dan berikan komentar. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Erick Thohir ungkap, impian gila timnas Indonesia lolos rutin ke Piala Dunia dan Olimpiade. Bisa terwujudkah? Rahasia besar. Di balik ambisi, ini terungkap, timnas Indonesia siap tembus Piala Dunia 2026 dan Olimpiade. Inilah strategi mengejutkan yang siap bikin kejutan. Simak apa yang terjadi selanjutnya. Erick Thohir, sang ketua PSSI yang penuh ambisi, baru saja mengungkapkan visi luar biasa yang bikin semua orang terkejut. Ia berharap agar timnas Indonesia bisa lolos secara rutin ke ajang Piala Dunia dan Olimpiade, sebuah mimpi yang selama ini terasa jauh, namun kini bisa menjadi kenyataan. Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026, ujar Erick Thohir dengan penuh keyakinan dalam sebuah wawancara. Ia percaya, dengan kerja keras yang berkelanjutan, Garuda bisa mewujudkan impian besar tersebut.
Kini, Timnas Indonesia terus berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka berada di posisi ketiga grup C dengan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di peringkat kedua. Namun bukan hanya di Piala Dunia, Erick Thohir juga menaruh harapan tinggi pada Timnas Indonesia U33 yang hampir menembus Olimpiade 2024 di Paris. Dengan performa gemilang di Piala Asia U23, mereka hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke Olimpiade. Kami harus fokus dan memaksimalkan setiap kesempatan, tegas pelatih U23. Tak hanya itu, Timnas Indonesia juga sudah mempersiapkan strategi matang untuk kembali berjuang di Olimpiade 2028 Los Angeles melalui jalur Piala Asia U23. PSSI pun sudah menyiapkan segala langkah agar tim U23 bisa lebih siap dan bersaing di level internasional. Erick Thohir mengungkapkan tantangan terbesar bukan sekadar lolos sekali, tapi memastikan Indonesia bisa konsisten di kedua ajang bergengsi ini, seperti yang telah dilakukan negara tetangga seperti Korea Selatan dan Jepang. Kita harus belajar dari mereka, ujarnya, sambil menyebutkan bahwa PSSI sudah melakukan kunjungan studi ke Belanda dan Jerman, serta merencanakan kolaborasi dengan Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, untuk mempelajari sistem dan manajemen sepak bola mereka. Dengan ambisi tinggi dan langkah-langkah strategis yang sudah disiapkan, apakah Timnas Indonesia benar-benar bisa mencapai impian besar ini? Kita tunggu kejutan selanjutnya. Masya Allah, FIFA terpukau, Marcelino Ferdinand terpilih. Jadi bintang Asia 2025, sosok yang siap mengguncang dunia sepak bola, pahlawan muda. Ini bakal bawa Garuda ke Piala Dunia 2026. Begini cara Marcelino mencuri perhatian dunia. Simak kejutan dari pemain 20 tahun ini yang sudah mengguncang arena internasional. Simak videonya dan berikan komentar di bawah ini. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Timnas Indonesia, baru saja membuat kejutan spektakuler. Pemain berusia 20 tahun ini terpilih sebagai salah satu dari 6 bintang muda Asia yang layak diperhatikan pada tahun 2025 versi FIFA, sebuah pencapaian luar biasa yang menempatkannya di radar dunia. Dalam artikel yang dirilis FIFA pada 27 Desember 2024, Marcelino digadang-gadang sebagai salah satu talenta terbesar yang akan bersinar di ajang sepak bola internasional bersama 5 pemain muda lainnya yang mencuri perhatian. Keputusan ini semakin memperjelas betapa besar potensi Marcelino yang saat ini menjadi bintang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FIFA menyoroti aksi luar biasa Marcelino dalam pertandingan bersejarah pada 19 November 2024 saat ia mencetak 2 gol gemilang yang membawa Timnas Indonesia menaklukkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di matchday ke-6 Grup C. Keberhasilannya ini tidak hanya memukau penggemar sepak bola, tetapi juga membuat seluruh dunia terkesima dengan kemampuan teknis dan visi permainan yang luar biasa. FIFA bahkan memberikan pujian khusus pada selebrasi ikoniknya, di mana setelah mencetak gol, Marcelino duduk santai di kursi seolah-olah menunjukkan sikap tenang dan percaya diri yang telah menjadi viral di Indonesia. Dengan penampilan yang terus gemilang, Marcelino kini menjadi sosok yang tak tergantikan di lini tengah Timnas Indonesia. Tampil cemerlang, ia membawa Garuda naik ke posisi ketiga klasemen, sementara Grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Bukan hanya penggemar di Indonesia, tetapi dunia sepak bola mulai percaya bahwa Timnas Indonesia dengan Marcelino sebagai pilar utama memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, mimpi yang belum pernah tercapai sejak Indonesia merdeka. Selain Marcelino, FIFA juga menyoroti nama-nama besar lain dari Asia, seperti Mohammad Abu Al-Nadi dari Yordania, Abosbek Faizulaev dari Uzbekistan, dan Ali Jasim dari Irak, yang turut mencuri perhatian.
Dengan kemunculan bintang-bintang muda ini, persaingan di sepak bola Asia dipastikan semakin sengit dan memikat. Alhamdulillah, Australia terluka parah tanpa bek andalan, timnas Indonesia akan mendapatkan keuntungan besar. Ini bisa jadi peluang emas bagi Garuda. Setelah cedera menghantam, akankah Australia tersungkur di hadapan timnas Indonesia yang semakin tangguh? Temukan jawaban mengejutkan di video ini dan tonton sampai selesai. Timnas Indonesia baru saja menerima kabar yang menggegerkan dan sangat menggembirakan. Australia, calon lawan sengit mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tiba-tiba mendapatkan pukulan telak yang akan membuat mereka tanpa bek tangguh, Harry Souttar. Ini jelas menjadi kabar baik yang membawa angin segar bagi Garuda yang tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan besar tersebut. Harry Souttar, sang bintang pertahanan Australia, kini dipastikan tak akan tampil setelah mengalami cedera parah yang mengerikan saat membela Sheffield United di kompetisi Championship. Cedera pada tendon Achillesnya yang begitu serius ini memaksa pemain berusia 26 tahun itu untuk mengakhiri musimnya lebih cepat dari yang semula direncanakan. Souttar yang kini dipinjamkan oleh Leicester City ke Sheffield United, kini harus kembali ke klub Liga Premier tersebut untuk menjalani pemulihan yang bisa memakan waktu hingga 1 tahun penuh. Kabar buruk ini tentunya memberi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Pasalnya, kehilangan Souttar yang memiliki kualitas luar biasa sebagai pilar belakang Australia jelas menjadi kerugian besar bagi tim asuhan pelatih Tony Popovich. Tidak hanya itu, ini juga menjadi pukulan kedua yang menghantam lini belakang Australia setelah sebelumnya mereka harus kehilangan Alessandro Sirkati yang juga absen karena cedera ACL. Sementara itu, Chris Wilder, pelatih Sheffield United, mengungkapkan rasa kecewa mendalam atas cedera yang menimpa Souttar. Ia menyebut pemain asal Australia itu sebagai sosok yang luar biasa dengan semangat juang yang tidak pernah padam. Harry adalah pemain dengan karakter yang hebat dan kehilangan dia adalah sebuah pukulan besar bagi kami, ujar Wilder, yang jelas merasa hancur dengan keadaan ini. Souttar sendiri menulis di media sosialnya bahwa dirinya sangat terpukul, namun berharap yang terbaik bagi Sheffield United meski harus absen lama. Kini Australia harus cepat bangkit dan mencari solusi baru untuk melawan Indonesia pada 20 Maret mendatang di Sydney. Namun, dengan kondisi bek andalan mereka yang absen, timnas Indonesia tentu akan semakin optimistis menyambut laga yang penuh tantangan ini. Akankah Garuda membuktikan diri mampu meraih kemenangan besar di hadapan Socceroos yang tengah terhimpit? Kita tunggu saja. Terungkap, strategi super canggih Shin Tae-yong yang bikin timnas Indonesia jauh lebih mematikan. Ternyata ini rahasia di balik kekuatan Garuda. Semua taktik unik Shin yang mempengaruhi laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasan kenapa timnas Indonesia bikin lawan ketar-ketir. Siap-siap terkejut dengan gaya bermain yang membuat lawan tak bisa berkutik. Simak videonya sampai akhir dan berikan komentarmu. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, kini semakin dikenal karena strategi taktisnya yang luar biasa dan sering mengandalkan formasi 3 back, sebuah filosofi yang membuat permainan Garuda semakin dinamis dan menakutkan. Gaya bermain ini mengandalkan transisi cepat yang memaksa tim bergerak terus-menerus, baik saat menyerang maupun bertahan, sehingga membuat fisik pemain harus berada dalam kondisi puncak. Dengan filosofi ini, timnas Indonesia tak segan-segan mengejutkan lawan, bahkan yang lebih kuat sekalipun, berkat serangan cepat yang sulit diantisipasi. Shin Sang-gyu, yang telah berpengalaman dengan Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa filosofi ini adalah kekuatan utama yang membuat timnas Indonesia tampil beda dan lebih mengalir. Menurut Shin Sang-gyu, pelatih yang telah banyak pengalaman di dunia sepak bola, filosofi Shin Tae-yong sangat unik dan fantastis, dinamis, dan selalu menuntut agresivitas meski menghadapi tim yang lebih tangguh. Shin tidak takut untuk terus menyerang dan tidak memilih mundur meskipun melawan tim yang lebih kuat.
katanya dalam wawancara yang dilansir oleh bolasport.com. Tentunya, filosofi serangan ini membutuhkan fisik pemain yang sangat mumpuni dan kesiapan mental untuk terus berlari, menyerang, dan bertahan dengan cepat. Bahkan, peran pelatih fisik pun jadi sangat krusial dalam memastikan para pemain bisa tetap optimal sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong ingin timnas Indonesia tidak hanya menekan di lini pertahanan lawan, tetapi juga dapat segera kembali ke setengah lapangan pertahanan mereka sendiri dengan sangat cepat saat transisi. Dan yang lebih menarik, Shin meminta para pemain untuk selalu hadir di setiap serangan, membuat Indonesia menjadi salah satu tim yang sangat berbahaya. Ini terbukti dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Garuda tampil sangat solid dan berada di jalur yang tepat untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan gaya permainan yang sangat dinamis dan fisik yang mumpuni, timnas Indonesia semakin menunjukkan kualitas mereka di kancah internasional. Alhamdulillah bikin heboh media Itali. Jay Itzes, bek timnas Indonesia yang kantongi Romelu Lukaku, ternyata punya skill. Menggila, media Italia sebut. Dia lebih dari sekadar bek, lihat kehebatan yang bikin semua terkejut. Pindah ke Bolonya, ini buktinya. Ternyata, ini kekuatan utama Jay Itzes yang bikin penasaran. Simak videonya sampai selesai dan berikan komentar. Jay Itzes, bek tangguh timnas Indonesia yang kini membela Venezia, menjadi sorotan besar setelah tampil gemilang melawan Romelu Lukaku. Meskipun demikian, dia tetap menjadi salah satu pemain yang dikritik dalam laga Venezia melawan Napoli, meski sudah mencatatkan 1 gol dari 16 pertandingan musim ini. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik memboyongnya adalah Bologna, yang bisa menjadi langkah penting bagi perkembangan karir kapten timnas Indonesia ini. Media Italia, Corriere Rossoblu, memberikan pujian luar biasa kepada Itzes, menyebutnya sebagai pemain dengan potensi besar dan kemampuan teknik yang melebihi rata-rata bek pada umumnya. Sebagai pemain bertahan, Itzes memiliki keterampilan individu yang luar biasa dan kemampuan olah bola yang memukau. Walaupun posisinya sebagai bek, dia sering terlihat bermain lebih kreatif, bahkan mengalirkan bola ke depan seperti seorang gelandang. Dengan pengalaman sebelumnya di lini tengah, Itzes tak hanya mampu bertahan dengan baik, tetapi juga berperan sebagai pengatur permainan di Venezia. Media Italia mengungkapkan bahwa berkat kemampuannya membaca permainan, dia seringkali mampu mencegat operan lawan dan merebut bola tanpa perlawanan, menjadikannya sebagai bek yang sangat tangguh dan cerdas. Pemain berusia 24 tahun ini juga dikenal karena kemampuannya untuk melihat celah di pertahanan lawan dan memaksimalkan peluang serangan. Meski tak dihargai sepenuhnya dalam sistem taktis Venezia, kemampuan Itzes untuk bergerak maju dan berkontribusi dalam serangan tetap membuatnya menjadi pemain kunci yang tak bisa dipandang sebelah mata. Spektakuler! Dewa 19 tunda konser besarnya demi timnas Indonesia, keputusan mengejutkan yang bikin heboh. Semua! Konser di SUGBK resmi ditunda, ada apa dengan timnas? Siap-siap terungkap rahasia di balik keputusan gila ini. Kenapa timnas lebih utama dari Dewa 19? Simak alasan mengejutkan mereka dan berikan komentarmu. Kabar mengejutkan datang dari Dewa 19 yang memutuskan untuk menunda konser megah mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat demi memberikan ruang untuk timnas Indonesia. Awalnya, grup legendaris ini dijadwalkan menggelar konser spektakuler mereka, Dewa 19 featuring All Stars, pada 18 Januari 2025 di SUGBK. Namun konser ini terpaksa digeser hingga 6 September 2025 agar Stadion Kebanggaan Indonesia itu dapat dimaksimalkan untuk timnas yang akan menjamu Bahrain dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret 2025. Keputusan luar biasa ini terungkap setelah munculnya keluhan dari seorang netizen yang mengungkapkan keprihatinannya soal konser yang berpotensi merusak lapangan SUGBK. Ahmad Dhani, salah satu personel Dewa 19, mengungkapkan bahwa mereka menerima surat resmi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang meminta pengunduran jadwal
demi kelancaran pertandingan timnas Indonesia. Kita semua sama-sama khawatir kalau rumputnya rusak karena nanti Dewa 19, SUGBK, dan promotor pasti akan disalahkan, ungkap Dhani, menunjukkan bahwa mereka memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap timnas dan kelancaran pertandingan tersebut. Dewa 19, yang memiliki jadwal konser di SUGBK, akhirnya sepakat untuk menunda pertunjukan demi mendukung laga timnas Indonesia yang lebih penting. Keputusan ini, meskipun mengejutkan banyak penggemar, menunjukkan betapa besarnya dukungan mereka terhadap perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Dengan sikap saling menghormati dan prioritas yang jelas, Dewa 19 membuktikan bahwa kebanggaan terhadap timnas Indonesia lebih besar daripada sekadar konser besar mereka. Heboh! Timnas Thailand diselamatkan wasit untuk singkirkan Filipina dan lolos ke final Piala Chiki AFF 2024. Buktikan skandal besar ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Gol kontroversial yang tak terlihat, timnas Thailand untung besar diselamatkan mafia. Penasaran? Dengan kejadian mengejutkan di Stadion Raja Mangala? Simak video selengkapnya dan berikan komentar. Drama panas terjadi di leg kedua semifinal Piala AFF 2024 yang mempertemukan timnas Thailand dan Filipina di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Senin, 30 Desember 2024 malam. Thailand, yang datang dengan ambisi besar untuk membalikan keadaan setelah kalah 1-2 di leg pertama, akhirnya berhasil menang 3-1 dan lolos ke final. Namun, kemenangan ini memicu kontroversi karena beberapa keputusan wasit yang dinilai sangat merugikan Filipina, termasuk sebuah gol yang dicetak Thailand dengan bola yang sudah jelas keluar lapangan. Pada babak pertama, Thailand terus menggempur pertahanan rapat Filipina. Dan di menit ke-37, Piradol Chamrasamy mencetak gol. Namun, dalam tayangan ulang, bola yang dikuasai oleh Seksan Ratri terlihat sudah melintasi garis lapangan sebelum gol tercipta. Sayangnya, wasit Kimura Hiroyuki sama sekali tidak melihat video assistant referee VR untuk memverifikasi apakah bola keluar atau tidak, yang membuat gol tersebut tetap sah. Jika gol ini dibatalkan, pertandingan akan berakhir 0-0 dan nasib Thailand untuk lolos ke final pasti akan lebih sulit. Thailand akhirnya melanjutkan pertandingan dan mencetak gol kedua melalui Patrick Gustafsson di menit 56. Filipina sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Bjorn Martin Christensen di menit 84 yang memaksa laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Namun, di menit 116, Thailand berhasil menambah keunggulan lewat sundulan Sufanat Mueanta dan lolos ke final dengan agregat 4-3. Mereka kini akan menghadapi Vietnam di final Piala AFF 2024 pada tanggal 2 dan 5 Januari 2025.